teman-teman semuanya, selamat datang di podcastku. Bersama saya, Nadia Putri Tristaningsih. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu peran literasi terhadap teori belajar konstruktivisme. Mari kita telusuri bagaimana literasi dapat menjadi pondasi penting dalam pembelajaran yang bermakna dan efektif. Sebelumnya, apa sih teori belajar konstruktivisme itu? Nah, konstruktivisme adalah teori belajar yang berpusat pada gagasan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan dunia di sekitar mereka. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi mereka memproses, memahami, bahkan mengembangkan cara pandang baru terhadap apa yang mereka pelajari. Lalu, sekarang apa hubungannya dengan literasi? Literasi yang mencakup kemampuan membaca, kemampuan menulis, memahami, dan berpikir kritis adalah kunci utama dalam mendukung pembelajaran konstruktivisme. Mengapa seperti itu? Karena literasi membantu siswa melakukan beberapa hal. Yang pertama, mengeksplorasi informasi baru. Dengan membaca buku, artikel, atau bahkan menggunakan literasi digital, siswa mendapatkan wawasan baru. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Mereka dapat menganalisis dan mengaitkan informasi ini dengan apa yang sudah mereka ketahui. Yang kedua, berpikir kritis dan kreatif. Literasi membantu siswa untuk bertanya, kenapa hal ini bisa terjadi? Atau, bagaimana jika saya mencoba cara lain? Nah, proses ini membuat mereka tuh lebih aktif dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan reflektif. Ketika siswa menulis jurnal atau membuat ringkasan, mereka sebenarnya sedang merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Ini adalah cara yang efektif untuk memperkuat pemahaman mereka. Yang keempat, belajar secara kontekstual. Literasi memungkinkan siswa mengaitkan apa yang mereka baca dengan pengalaman sehari-hari. Misalnya, membaca tentang konsep perubahan iklim bisa langsung dihubungkan dengan pengalaman cuaca ekstrim yang mereka rasakan. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung peran literasi dalam konstruktivisme? Sebagai pendidik, orang tua, atau bahkan teman belajar, kita bisa melakukan beberapa cara. Yang pertama yaitu mengajak diskusi berdasarkan buku atau artikel yang relevan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi informasi dari berbagai sumber, termasuk digital. Yang ketiga, mendorong mereka menulis refleksi atau membuat karya kreatif dari apa yang mereka pelajari. Selain itu, peran literasi dalam teori belajar konstruktivisme juga terlihat dari bagaimana literasi mengembangkan rasa ingin tahu siswa. Misalnya, ketika seorang siswa membaca cerita atau teks informatif, mereka tuh cenderung ingin tahu lebih banyak. Rasa ingin tahu ini menjadi pemicu utama dalam pembelajaran konstruktivisme. Karena siswa didorong untuk bertanya, mencari jawaban, dan mengeksplorasi hal-hal yang belum mereka pahami. Literasi juga membantu membangun keterampilan kolaborasi. Dalam teori konstruktivisme, pembelajaran tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga dalam kelompok. Siswa sering bekerja sama untuk menganalisis teks, berbagai perspektif, dan menemukan solusi. Nah, dengan kemampuan literasi yang baik, mereka dapat mengekspresikan ide mereka dengan lebih jelas, memahami sudut pandang teman mereka, dan menciptakan pemahaman yang lebih kaya melalui diskusi. Dan jangan lupa, literasi digital juga sangat penting di era sekarang. Ketika kita berbicara tentang literasi, kita tidak hanya berbicara tentang buku. Di era digital ini, siswa menggunakan internet untuk mengakses berbagai informasi, membaca artikel online, atau bahkan menonton video-video edukatif. Namun, ini juga menuntut kemampuan literasi kritis, yaitu kemampuan untuk memilah informasi yang valid dan terpercaya.
Literasi digital yang baik mendukung konstruktivisme karena membantu siswa menemukan sumber-sumber belajar yang relevan dan membangun pengetahuan mereka secara mandiri. Lalu, apa dampaknya sih jika literasi siswa itu kurang? Tanpa literasi yang baik, pembelajaran konstruktivisme akan sulit terwujud. Siswa akan kesulitan memahami materi, kurang mampu mengeksplorasikan ide mereka, dan bahkan bisa merasa terhambat dalam membangun pemahaman baru. Oleh karena itu, meningkatkan literasi harus menjadi prioritas baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Jadi, kita sudah tahu bahwa literasi tidak hanya membantu siswa membaca dan menulis, tetapi juga membangun kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan refleksi. Semua hal ini tuh sangat sejalan dengan teori belajar konstruktivisme. Dengan mendukung literasi, kita sebenarnya sedang menciptakan generasi pembelajaran yang aktif, mandiri, dan kreatif. Jadi kesimpulannya, literasi itu bukan hanya tentang membaca atau menulis, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami, merenungkan, dan menghubungkan informasi ke dalam hidup kita. Dalam teori konstruktivisme, literasi menjadi alat yang membantu siswa menjadi pembelajar yang aktif, kritis, dan mandiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini bersama saya, Nadia Putri Trisaningsih. Semoga pembahasan tentang peran literasi dalam teori belajar konstruktivisme ini memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa, literasi adalah kunci untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mandiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu membaca. Saya Nadia Putri, pamit undur diri. Bye-bye.